Pemirsa, sudah lebih dari 3 bulan konflik antara Amerika Serikat, Israel versus Iran itu berlangsung. Kami mencatat setidaknya ada 38 kali sudah. Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Iran hampir nyaris dan sudah sangat mendekati kata tercapai. Tapi ternyata sampai sekarang belum juga, Mbak Esya. Jadi setelah Iran sekarang kembali agresif lagi melancarkan serangan, akan nasibnya seperti apa negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran? Perang itu cuma selesai di 3 hal. Yang pertama kita bicara tentang kemenangan secara militer, yang kedua adalah kelelahan ekonomi, yang ketiga adalah melalui jalur diplomasi dan negosiasi. Saya kira sekarang sudah tidak mungkin lagi mencapai itu melalui jalur militer. Ya, yang sekarang dilakukan ini mengulur waktunya sehingga terjadilah namanya chicken game theory gitu ya. Siapa ini yang duluan kemudian kelelahan secara ekonomi. Tapi kan sebenarnya lebih bagus kalau diselesaikan melalui jalur ketiga, yaitu jalur yang sebenarnya ingin dipupuk oleh Donald Trump maupun kemudian pemerintah Iran, yaitu melalui jalur negosiasi. Permasalahannya sampai sekarang sticking point-nya masih ada. Jadi pertama kita bicara tentang masalah Selat Hormuz, jelas karena ini merupakan bargaining chip terbesar Iran yang bahkan digadang-gadang lebih sakti dibandingkan senjata nuklir. Karena apa? Karena memang bisa digunakan dan ini berpengaruh terhadap global ekonomi dan memberikan tekanan besar terhadap politik domestik Amerika Serikat maupun kemudian perspektif dunia terhadap Amerika Serikat itu sendiri. Lalu yang kedua, ini permasalahan perang di Timur Tengah. Ini mencakup seluruh front, termasuk diantaranya adalah front Lebanon. Ya, yang sekarang kita tahu bahwa tadi seperti kata Pak Faisal bahwa ini sebenarnya merupakan salah satu aliansi terdekat Iran, proksi terdekat Iran yang harus dilindungi dan Amerika Serikat dan Israel merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Apalagi Israel yang sebenarnya ingin memundurkan buffer zone-nya ke wilayah Sungai Litani. Lalu yang ketiga permasalahan nuklir. Nah, cerdasnya Iran ini akan berusaha untuk memundurkan perang ini ya sehingga kemudian Amerika Serikat kelelahan secara ekonomi, bargaining position Iran semakin besar, dan Iran berusaha melakukan strategi decoupling sehingga permasalahan nuklir ini bisa dibicarakan nanti. Nah yang kita terlihat, ini kan Amerika Serikat sebenarnya merasa bahwa nuklir ini harusnya gampang. Karena apa? Apa yang dibicarakan meskipun Trump bilang this will be the greatest deal of them all. Tapi permasalahannya kalau dilihat poin per poin, apa yang dibicarakan sekarang dan diminta oleh Amerika Serikat itu sempat dibicarakan pada JCPOA di tahun 2015. Jadi Trump hanya mengulang kembali upaya yang sebenarnya sudah pernah dicapai ketika masa perang masa Presiden Obama. Ini kan menarik gitu. Nah sekarang ketika Amerika Serikat membutuhkan secara desperate kemenangan simbolik tersebut, Iran ini berusaha untuk kemudian menekankan maximalist approach. Yang kita menarik kan ini melihat ya bagaimana kemudian pada akhirnya deal ini bisa tercapai dengan kemudian 3 sticking point dan Iran yang terus-menerus menekan untuk decoupling. Dan kita lihat romannya sepertinya Amerika Serikat akan fold untuk menuruti keinginan Iran. Dan tekanan Iran itu Pak Syarki, apakah sampai kita akan kembali menyaksikan Iran juga akan kembali menyerang pangkalan udara maupun aset-aset strategis Amerika Serikat maupun Zionis Israel di negara-negara Teluk? Iran menyatakan bahwa strateginya yang baru, strategi keamanan nasional baru adalah sekarang kita akan preemptif. Artinya apa? Ada serangan dimanapun mengganggu kepentingan Iran, baik itu di Hormuz, baik itu terhadap Iran langsung atau terhadap Lebanon atau terhadap Palestina, dia seperti itu adalah serangan yang harus dibahas 1,5 kali. Jadi bukan proporsional 1 lawan 1, enggak 1,5 kali. Dan dia udah buktikan itu dengan serangan terakhir. Tapi sebetulnya banyak dari serangan itu berupa serangan simbolis yang menyatakan saya cuma serang kamu dengan 10 atau 20 rudal. Kemarinnya kalau saya serang kamu dengan 200 rudal, semua sudah mengerti. Tapi intinya sekarang adalah, kalau saya ngelihat adalah bukan di soal level Timur Tengah, tapi dunia. Di mana Iran dengan di belakangnya negara-negara Global South dan China, Rusia, Amerika yang sekarang punya teman namanya Israel dan yang tidak banyak teman di dunia, menunjukkan adidaya yang sedang declining, sedang turun. Itu sedang berlomba pengaruh dan jelas Iran berhasil merebut sebagian pengaruh yang tadinya dikuasai penuh oleh Amerika di Timur Tengah, sekarang sebagian sudah ambil Iran karena sebagian orang tidak percaya bahwa Amerika bisa melindunginya dan harus berkompromi dengan Iran, dan Iran adalah partner yang cukup dan terbukti dari banyak yang berhubungan dengan Iran secara diplomasi. Di sisi lain Amerika dengan decliningnya makin parah dengan adanya pimpinan yang memang tidak membuat Amerika menjadi lincah dalam bidang diplomasi. Karena pemimpinnya adalah pemimpin transaksional, mencoba negosiasi. Negosiasi itu adalah sparringnya, partnernya sama levelnya. Transaksi, kalau transaksi real estate adalah cari untung sebesar mungkin. Dan itu tidak akan sukses. Jadi kesimpulannya adalah
Amerika akan menghadapi posisi di mana dia harus pada tahap awal menyetujui banyak daripada keinginan Iran agar ini berhenti. Sinyal untuk menyetujui proposal Iran itu semakin besar ya Pak Syarki ya. Dan terakhir berarti Mas Faisal, negosiasi lewat jalur diplomasi masih realistis atau tidak? Saya kira tidak ya, karena kan memang yang diminta Iran itu sangat merugikan Amerika Serikat, karena satu poin penting itu terakhir dirilis oleh stasiun televisi pemerintah Iran, di antara tuntutan Iran itu adalah minta Amerika keluar dari Timur Tengah. Artinya tidak ada lagi pangkalan Amerika di negara-negara Arab, baik di Arab Teluk maupun seperti di Yordania. Saya kira itu yang sulit. Jadi Iran sini ingin membuktikan bahwa mereka sebagai korban itu tidak akan menyerah walaupun coba ditekan. Mereka ingin membela hak-hak mereka yang selama ini memang sudah dirampas. Hak mereka untuk akses ke ekonomi internasional, kemudian mereka juga aset-aset mereka dibekukan, hak mereka untuk hidup aman, ya itu tadi. Jadi memang sulit untuk ini. Saya kira nanti Trump akhirnya akan mundur. Trump akan mundur dari perang ini sendiri, dan kalaupun Israel ingin melanjutkan perang, ya Israel tentu akan seperti perang tahun lalu. Israel akan membutuhkan Amerika sebagai penutup perang untuk akhir dengan Iran. Mas Faisal, terima kasih Pak Syarki dan juga Mbak Aisyah. Pemirsa, ketika sekutu mulai berbeda arah, hubungan yang selama ini tampak kokoh pun dapat merenggang, terhimpit oleh ambisi perang. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.